mensyariatkan khaliful musyrikin, selisih orang musyrik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Kata, apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasul? Kok sampai memprihatinkan begitu nasib kami? Apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasul? Hadal Yahud, ini Yahudi bersembunyi di belakangku. Wahai kaum muslimin, kesinilah. Wahai hamba Allah, kesinilah. Bunuh dia Yahudi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah. Pembahasan kita masih konsekuensi beriman kepada Rasul. Dari 4 konsekuensi yang dirumuskan oleh para ulama telah kita sampaikan. Pertama, tuti'uhu fima amar, mentaati semua yang beliau perintahkan, terlepas perintah itu wajib ataukah sunat. Yang penting kita taat dulu. Perkara mengamalkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Sekarang kita masuk kepada konsekuensi yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan atau mempercayai semua apa yang beliau beritakan, yang beliau khabarkan, sebagaimana mentaati beliau. Wajibnya sama dengan mempercayai berita dari beliau. Maka keimanan kepada Rasul tidak dianggap sah kalau kita tidak taat kepada beliau dan juga tidak mempercayai semua informasi yang beliau sampaikan. Berita yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara garis besar ada 2. Pertama, yang sudah terjadi. Yang kedua, yang akan terjadi. Yang sudah terjadi itu juga 2 macam. Pertama, berita-berita positif, keberhasilan umat-umat yang sudah lalu, untuk sebagai suri teladan bagi kita. Yang kedua, berita negatif, berita yang memilukan, supaya kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Berita positif ini, di antara contohnya, tidak mungkin kita beberkan semuanya dalam waktu yang singkat ini. Di antara contohnya, Imam Al-Bukhari mencatat dalam sahihnya 3 orang musafir yang terperangkap di gua batu karena dikurung hujan yang lebat, dan gua batu itu longsor pas menutup pintu gua itu. Lalu 3 orang ini bermunajat kepada Allah dengan menggunakan amal kebaikannya sebagai tawassul. Ini menunjukkan dalam Islam itu ada tawassul. Jadi kalau ada orang mengatakan kajiannya anti tawassul, itu salah. Tidak ada kajian yang anti tawassul. Dalam Islam ada tawassul. Nah, di antara tawassul yang sesuai dengan syariat, bertawassul dengan amal ibadah kebaikan sendiri. Mulailah mereka secara bergantian membeberkan kebaikannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membeberkan amal ibadah di depan manusia itu tercela. Itu namanya sum'ah, saudaranya ria, tidak boleh. Tapi membeberkan kebaikan di depan Allah ternyata masyru'ah, disyariatkan, malah bisa dijadikan sebagai tawassul untuk lebih cepatnya doa kita diijabah. Yang pertama, kebaikannya adalah birrul walidain.
kalaulah kau terima baktiku kepada orang tuaku sebagai amal soleh, ya Allah, tolong kami singkirkan batu ini. Selesai dia berdoa, batu itu bergerak. Lalu berdoa pula yang kedua, yang amanah terhadap gaji karyawannya. Kalau kau terima amanahku terhadap gaji karyawan ini, ya Allah, tolong kami singkirkan batu ini. Selesai dia berdoa, maka bergeser lagi batu itu. Lalu yang ketiga, kebaikannya disampaikan ketika dia ingat Allah saat-saat dia akan memperkosa saudara sepupunya. Saudara sepupunya yang sangat cantik, didekati tidak mau. Dalam masa peceklik ketika saudara sepupunya ini minta tolong, maka kesempatan itu dia gunakan untuk mau melampiaskan nafsu bejatnya. Tapi saat-saat akan memperkosa dia ingat Allah, tidak jadi itu dia lakukan. Nah, ini juga digunakan untuk tawasul. Ya Allah, kalau kau terima ketakwaanku, takut kepadamu sebagai amal yang ikhlas, tolong kami ya Allah, singkirkan batu ini. Bergeserlah batu itu untuk ketiga kalinya dan mereka bisa melanjutkan perjalanan. Ini bisa kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari. Ini berita positif sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita terdesak, boleh kita berdoa kepada Allah, menjadikan amal ibadah kita sebagai tawassul, sebagai perantara. Lalu yang kedua, yang sudah terjadi juga berita negatif. Orang-orang zaman dahulu juga, karena kekeliruannya mengabaikan panggilan orang tuanya, ternyata Allah langsung tegur dengan diuji dia dengan seorang wanita jalang, wanita pelacur. Akhirnya dia difitnah. Orang soleh ini namanya Juraij, yang tiada hari tanpa puasa, tiada malam tanpa sholat terus menerus, tidak sempat dia mengunjungi orang tuanya. Ketika rindu dendam yang membara dari orang tuanya datang ke tempatnya ibadah, dipanggil-panggil lagi sholat, dipanggil-panggil lagi sholat, dipanggil-panggil lagi sholat, sampai 3 kali meluncurlah dari mulut orang tuanya, jangan matikan anakku sebelum kau uji dulu dengan wanita pelacur ya Allah. Rupanya doa orang tua ini mustajab. Benar sekali, datanglah pelacur yang membujuk merayu, karena tidak berhasil dibujuk dirayu untuk berbuat zina, akhirnya difitnah. Dia berzina dengan laki-laki lain, kemudian mengandung, kandungannya itu dikatakan ini hasil perbuatan Juraid. Akhirnya tempat ibadahnya itu dihancurkan. Nah, ini berita yang lalu atas kekeliruan, supaya kita tidak mengikutinya. Jadi betapapun kita beribadah, melaksanakan sholat, sepanjang itu sholat sunnah, kalau orang tua memanggil, batalkan sholat itu. Ikuti panggilan orang tua terlebih dahulu. Nah, ini berita yang sudah berlalu. Kita tidak akan berpanjang-panjang dengan berita yang sudah terjadi. Lalu macam yang kedua yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu pada masa Nabi. Maka sebagian yang disampaikan Nabi ini, sebagian sudah mulai terjadi. Kita bisa buktikan sekarang. Di antara contoh yang akan terjadi itu, ini juga ada 2 versi, ini juga 2 macam. Pertama, berita peringatan, ya, untuk supaya kita kaum muslimin berhati-hati. Nah, yang kedua nanti terakhir berita gembira, tujuannya supaya kita tidak berputus asa. Kita mulai dari berita yang peringatan, merupakan peringatan akan terjadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, tentang perpecahan kaum muslimin. Ternyata ini sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan kaum muslimin. Ini disampaikan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian nanti yang hidup sepeninggalku, maka mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak, perbedaan yang tidak sedikit. Sekarang sudah kita rasakan. Sesama kaum muslimin berbeda-beda. Ada perbedaan yang bisa ditolerir seperti perbedaan mazhab, perbedaan pemahaman dalam ibadah, dalam fikih, itu bisa ditolerir, tidak masalah. Ada lagi perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Perbedaan yang menyimpang dari Al-Quran, perbedaan yang menyimpang dari As-Sunnah. Nah, inilah kesesatan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, untuk itu solusi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah khulafa'ur rasyidin ini maksudnya ajaran Abu Bakar, ajaran Umar, ajaran Uthman, yang ini dikafirkan oleh orang-orang Syiah, dan juga termasuk ajaran Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut khulafa'ur rasyidin. Bagaimana sikap kita? Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Pegang teguhlah sunnah Nabi dan sunnah khulafah itu, gigit dengan gigi gerahammu, kata Nabi. Artinya jangan dilepas. Sepahit apapun sunnah Nabi, sepahit apapun sunnah sahabat, jangan dilepas. Gigit dengan gigi geraham. Nah, ini berita peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru yang memang tidak pernah di masa Nabi. Perkara yang baru yang memang tidak pernah di masa Khulafaur Rasyidin. Tapi ini dibuat orang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan akidah, ibadah. Itu namanya perkara yang baru yang disuruh kita oleh Nabi untuk berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru itulah yang dikatakan bid'ah. Ingat, perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Tapi perkara yang baru yang bukan dari agama itu bukan bid'ah. Seperti pesawat tidak ada zaman Nabi, sekarang ada, itu bukan bid'ah. Karena itu pesawat bukan agama. Transportasi, komunikasi, peralatan yang canggih itu bukan agama, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Ya, kalaupun bid'ah itu bid'ah secara lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Nah, ini sudah bisa kita jawab syubhat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, suruh saja ke Mekah naik pesawat, naik onta. Kan sering kita dengar seperti itu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka, ini kipas angin ini bid'ah, lampu ini bid'ah, sound system ini bid'ah. Ini bukan agama, Pak. Ini adalah pendukung agama. Ini tidak dikatakan bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Nabi tidak pernah mengatakan ada bid'ah yang hasanah. Nabi mengingatkan, mengeluarkan warning, hati-hati kalian terhadap bid'ah. Bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim dan lainnya. Ini yang pertama, berita yang akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, dan sekarang sudah mulai kita rasakan. Lalu kemudian penyebab perpecahan ini karena latahnya kaum muslimin mengikuti orang-orang di luar Islam. Kaum muslimin suka latah, meniru-niru
apa yang ada di luar Islam. Padahal lidahnya selalu berbicara, menghafal ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Tapi sayang, itu hanya sebatas retorika. Buktinya dia bukan hanya tidak mencontoh Nabi, tapi dia mengadopsi yang datang dari luar, mencontoh dari luar Islam. Padahal Nabi telah mengingatkan, khaliful musyrikin, selisih orang musyrik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi. Tapi apa hendak dikata? Itu hilang begitu saja peringatan-peringatan Nabi itu. Maka Nabi juga mengingatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian, kata Nabi, akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga lau salaku, dalam riwayat lain, lau dakhalu juhra dab la salaktumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang dab, kalian akan ngikut juga, kata Nabi. Dab itu dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadis atau dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dab ini adalah lubang binatang seperti sebangsa biawak yang sempit dan jorok kotor. Nah, itu perumpamaan Nabi. Kalaupun mereka masuk ke situ, kalian akan ngikut juga, kata Nabi. Hilang pertimbangan akal sehat. Lalu para sahabat mengkonfirmasi, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang anda maksud orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan itu? Jadi kita kaum muslimin pada hari meninggalkan contoh tauladan Rasulullah, lalu mengadopsi dari Yahudi, mengadopsi dari Nasrani. Ini sudah disampaikan oleh Nabi. Di antara contoh, hanya orang-orang di luar Islam lah yang setiap tahun mengadakan ritual ulang tahun. Tentu kita mengenal happy birthday to you. Ini sudah biasa. Ini adalah peninggalan orang-orang di luar Islam. Tepatnya syariat orang-orang Nasara, orang Nasrani. Lalu kaum muslimin meniru, mencontoh, maka kita juga mengadakan acara ulang tahun. Selamat ulang tahun. Makan lilinnya, tiup kuenya. Ini adalah latah mengikuti orang-orang di luar Islam. Sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, lalu kemudian contoh yang ketiga, inilah menyebabkan Islam itu lemah. Maksudnya kaum muslimin, Islam tidak pernah lemah, tapi kaum muslimin jadi lemah karena meninggalkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengadopsi contoh dari luar-luar Islam. Nah, maka apa yang terjadi? Kaum muslimin itu dikepung dari segala penjuru, dari segala arah. Ini diceritakan dalam hadis Thauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yushikul umamu an tada'il akillatu ila qas'atiha. Hampir saja akan datang saatnya di mana kalian dikepung seperti makanan di meja makan. Terbayang nggak oleh kita ketika kita iftar jama'i bulan puasa, buka puasa bersama, kan sudah terhidang tuh makanan yang enak, minuman yang lezat. Coba perhatikan detik-detik azan maghrib akan berkumandang. Beberapa pasang mata tertuju kepada makanan tersebut. Walaupun tidak terungkap, tidak terucap, tapi bisa kita baca.
matanya mengancam, awas kalau azan maghrib berkumandang saya akan terkam ini, kalau azan maghrib berkumandang saya akan makan ini, saya akan minum ini. Itulah gambaran pada hari ini, di mana orang-orang kafir di seluruh penjuru dunia mengepung kaum muslimin. Yang jelas sekali untuk Indonesia, tanah airku tercinta, sekarang sudah kita rasakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, lalu sahabat bertanya, kenapa sampai seperti itu ya Rasul? Wa min qillatin nahnu yauma idin, apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasul? Kok sampai memprihatinkan begitu nasib kami? Apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasul? Qal bal antum yauma idzin katsir. Jangan salah, kalian tidak sedikit ketika itu, kalian malah banyak ketika itu, kalianlah mungkin mayoritas ketika itu. Tapi sayang, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Banyaknya kalian itu tak ubahnya seperti buih di pinggir pantai, dihempas oleh gelombang ke sana dan kemari. Banyak tapi tidak punya kekuatan, banyak tapi tidak punya wibawa, banyak tapi dipermainkan oleh orang-orang yang minoritas. Sekarang kita rasakan, di mana kita yang mayoritas di Indonesia tidak bebas melaksanakan syariat dengan baik. Memelihara jenggot saja alangkah susahnya, dicurigai teroris, dicibirkan kayak kambing. Celana yang cingkrang saja itu dikatakan radikal. Jilbab mau dicopot, pelajaran agama mau dihapus, pesantren mau ditutup. Sudah mulai kita rasakan, kita tidak bebas lagi. Selanjutnya kata Nabi SAW, itu semua disebabkan karena wala yakdhifannallahu fi qulubikum alwahna. Allah melemparkan penyakit kepada kalian, penyakit wahan, penyakit wahan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa pula itu penyakit wahan ya Rasul? Jawab Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Cinta kepada dunia, orang tidak segan-segan menjual akidahnya. Cinta kepada dunia, orang tidak segan-segan menggadaikan agamanya. Yang tadinya haram, sekarang sudah berubah menjadi boleh. Karena dunia. Apa itu dunia? Ya harta, ya tahta, ya wanita. Harta untuk mendapatkan uang yang triliunan rupiah, maka hukum akan berubah. Tadinya salah menjadi sekarang benar, tadinya halal sekarang menjadi haram, dan sebaliknya, yang tadinya haram berubah menjadi halal. Tahta untuk mendapatkan kedudukan, kursi jabatan, orang tidak segan-segan menjual akidahnya. Kita sama-sama merasakan, Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia, telah mengeluarkan fatwa haramnya Natal bersama, haramnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tapi kita dengar beberapa tokoh-tokoh agama kita yang mau duduk di kursi, yang mau duduk kursi jabatannya, maka fatwa haramnya Natal bersama sudah berubah menjadi boleh, menjadi tidak haram lagi. Ini bukti hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Kemudian wa karahiyatul maut, mereka takut mati. Bukan hanya takut mati nyawanya dicabut oleh malaikat maut, tapi takut mati juga jabatannya, takut mati karirnya. Daripada dia dipecat, ya biarlah dia menghalalkan yang haram. Daripada dia tidak mendapat kursi, tidak mendapat jabatan, biarlah dia menghalalkan yang tadi diharamkan. Ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berita peringatan. Lalu yang kedua, berita gembira supaya kita tidak berputus asa. Ternyata ada juga berita gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tertekan. Sekarang kita jadi bulan-bulanan. Tapi ada saatnya nanti
Ketika kaum muslimin telah merubah mindsetnya, pola pikirnya, sudah membersihkan akidahnya dengan tauhid, sudah membersihkan ibadahnya dari lumpur-lumpur bid'ah, maka ketika itulah Allah menurunkan pertolongannya. Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, kiamat belumlah akan terjadi, hatta tuqatilul yahuda, sampai kalian benar-benar memerangi orang-orang Yahudi. Kita akan menumpas Yahudi nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqul al-hajar, sehingga batu tempat persembunyian Yahudi itu berkata. Dalam riwayat Muslim, kayu, ya. Dalam riwayat Muslim maksudkan ada pohon. Di riwayat Al-Bukhari cuman batu dan pohon, ya. Lalu yaqul, berkata, apa kata batu itu? Hadal Yahud, ini Yahudi bersembunyi di belakangku. Wahai kaum muslimin, kesinilah. Wahai hamba Allah, kesinilah. Bunuh dia Yahudi. Kata batu, kata kayu. Dalam riwayat Muslim tadi, illa gharqad, kecuali pohon gharqad. Itulah pohon Yahudi. Saudara-saudara, walaupun hadis ini mutafakun alaih, sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi ada kaum muslimin yang tidak percaya. Tidak logis, masa batu bisa bicara, masa pohon bisa bicara. Tapi se-Yahudi-Yahudinya Yahudi percaya dengan hadis ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang Yahudi berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Kalau saudara-saudara punya waktu dan punya kelebihan rezeki, setelah umroh di Makkah, ziarah ke Madinah, berwisatalah ke arah utara, ke tanah Syam, ke Palestina. Di situ orang Yahudi berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Kalau dulu saya bawa gambar pohon itu, karena sekarang sudah ada YouTube, silahkan dilihat YouTube seperti apa pohon gharqad itu akan muncul. Nah, pohon gharqad itulah nanti tidak akan membicarakan orang Yahudi, karena itu pohon Yahudi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berita gembira. Jadi walaupun kita sekarang tertekan, walaupun kita terjajah di negeri kita sendiri, secara agama kita tidak begitu bebas, jangan putus asa. Tetaplah istiqamah di atas tauhid, tetaplah istiqamah di atas sunnah, maka ketika itulah Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Semua berita-berita ini wajib kita percayai. Inilah konsekuensi beriman kepada Rasul. Ketika kita menyaksikan, meragukan berita ini, apalagi mendustakan, maka hancurlah keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudara, inilah konsekuensi yang kedua. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan konsekuensi yang ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.